Pada tahun-tahun yang lalu, ketika kita memasuki 10 akhir bulan Ramadan, ya, banyak masjid-masjid yang membuat acara-acara iktikaf bersama, qiyamul lail bersama, dengan tujuan ya untuk semakin menghidupkan Asyur Awakhir atau 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan seperti di Al-Baja sendiri pun ada program mengadakan acara qiyamul lail bersama ya, dengan diniatkan sekalian iktikaf, yaitu adalah malam untuk beriktikaf, yaitu di Masjid Raya At-Taqwa. Biasanya di situ Buya mengadakan acara ya, ada sholat tasbih, setelah itu ada tausiyah, ada renungan bersama, dan juga banyak di masjid-masjid yang lain mengadakan acara-acara seperti itu. Akan tetapi di tengah pandemi seperti ini menjadikan kegiatan yang biasanya kita laksanakan di Ramadan, khususnya di akhir di 10 akhir bulan Ramadan, menjadi tidak bisa lagi kita laksanakan. Sehingga terkadang ada banyak orang yang masih merasa bingung gitu ya, ketika masjid tidak lagi diperkenankan orang untuk mengisi di situ, untuk hadir di situ, untuk datang ke situ, berkumpul bersama seperti itu. Ada larangan-larangan dikarenakan pandemi ini. Ini kadang ada banyak orang merasa bingung apakah bisa gitu ya menghidupkan malam kemuliaan tersebut, yaitu di rumah kita. Artinya memang yang paling utama ketika kita menghidupkan malam tersebut adalah dengan kita menghidupkan malamnya sekalian beriktikaf di masjid seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga keluarga beliau dan juga para sahabat. Akan tapi kalau keadaannya seperti ini, maka jangan sampai kita itu menghilangkan semuanya. Minimal kalau memang kita belum mampu untuk, kalau kita memang belum mampu untuk bisa, karena memang keadaan yang seperti ini menjadikan kita tidak bisa datang ke masjid, maka jangan sampai menghidupkan malamnya pun kita tidak bisa. Karena ternyata menghidupkan malam itu menghidupkan malam dengan ibadah, dia terutama di 10 akhir ini benar-benar hendaknya menjadi satu hal yang harus kita prioritaskan ya, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kita mencari keutamaan, walaupun memang benarlah malam Lailatul Qadar kita tidak tahu. Malam Lailatul Qadar bisa Allah letakkan adalah di hari pertama, di awal Ramadan, di pertengahan, atau akan tapi pendapat yang paling banyak malam Lailatul Qadar itu adanya adalah di malam terakhir. Dan juga kita ingin mengejar kemuliaan di situ. Maka Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan, dengan bersungguh-sungguh, maka akan Allah ampuni ya, akan Allah ampuni semua dosa-dosa yang telah yang lalu. Maka kita mencari ampunan Allah, kita mencari kemuliaan, kita mencari malam yang dikatakan lebih bagus daripada 1000 bulan. Jadi menjadi suatu sangat rugi kalau sampai malam Ramadan ini ya, malam-malam Ramadan, apalagi khususnya di 10 terakhir ini terlewati ya dengan kita, gara-gara ya pandemi ini menjadikan kita akhirnya meninggalkan semua kemuliaan tersebut. Jadi kalau memang kita tidak mampu untuk beretika, bukan berarti kita tidak bisa qiyamul lail. Kita bisa mengadakannya di rumah. Kita bisa mengadakan di rumah. Lalu seperti apa caranya? Buya pernah menjelaskan beberapa cara untuk mendapatkan kemuliaan menghidupkan malam itu dengan apa saja. Minimal ya, minimal kelas-kelas rendah banget. Minimal sholat isyaknya itu jangan sampai gak jamaah, lalu dilanjut dengan taraweh, dan juga sholat subuhnya jangan sampai gak jamaah. Jadi diusahakan di dalam rumah itu kita berjamaah, suami, istri, dengan anak, pembantu juga diajak. Itu harus menjadi prioritas. Jadi jangan sampai kita ibadah egois, misalnya di rumah kita ada kita, suami, anak, dan juga ada pembantu, yang kita ajak hanya suami dan anak, pembantu kita biarin. Oh jangan. Kita ingin semua yang bersama kita akan mendapatkan kemuliaan. Maka ayo kita ajak semuanya. Sholat itu minimal. Nah, setelah itu kalau ingin lebih tingkatannya lebih bagus ya, kalau bisa kalau memang ini kita setelah taraweh jangan langsung selesai, kita bisa baca Quran, kita baca zikir, renung dan sebagainya sampai tengah malam lah, sampai jam 11, jam 12 misalnya ya, jam 11 lah kalau misalnya sudah dari Isya, sudah sangat-sangat lumayan. Nah, kita hidupkan di situ, tapi plus Isya sama subuh jangan sampai gak jamaah, itu tetap itu paling, itu jangan ditinggal. Nah, baru tingkatan yang paling bagus kita menghidupkan di sepertiga malam, kita bangun di pukul 1 malam ya, atau di pukul 12 ya, sampai nanti menjelang subuh gitu ya, sampai jam 3, lalu sekalian lanjut dengan sahurnya. Setelah itu bisa dilanjut juga dengan setelah subuh kita membaca Quran atau ayat gitu ya,
membaca Al-Quran lalu kita berzikir sampai sekiranya sampai isyraq, habis itu baru kita istirahat. Ini kemuliaan ini jangan sampai, harus kita usahakan untuk bisa kita lakukan. Nah, terus tapi di rumah seperti apa? Bisa saja, nggak ada masalah, gitu ya. Bisa saja. Ada renungan-renungan. Jadi gini, cara untuk kita membagi ibadah kita. Jadi ibadah itu hendaknya kalau seperti yang sudah pernah sering kami sampaikan di dalam di banyak majlis, di majlis-majlis ya, kami sampaikan bahwasanya menghidupkan malam-malam kemuliaan itu dibagi, ibadah kita tuh dibagi. Jangan hanya ibadah zahir tapi batinnya enggak. Jadi ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah zahirnya gimana? Dengan kita sholat malam, bisa sholat tahajud, di situ kita sholat hajat, istikharah, kita perbanyak witirnya, kita tambahin, misalnya baru 3 tambahin, jadi semuanya jadi komplit 11 misalnya gitu. Setelah itu kita sholat tasbih juga. Setelah itu apa? Setelah itu mungkin kita baca berapa ayat, atau kalau memang sudah misalnya ngajinya sudah tadi, misalnya habis maghrib atau isya, sudah kita sekarang sholat, habis itu kita zikir, istighfar yang banyak, perbanyak istighfar. Ada wirdul fatih yang pernah Buya susun, ini adalah itu juga untuk ada istighfar di dalamnya, dimulai dengan istighfar, bisa diikuti, bisa mungkin diambil di di Al-Bahjah ya, itu ada bimbingan zikir. Dan juga Buya juga ada acara kalau sudah di malam seperti ini, di malam 10 akhir ini, walaupun tidak bisa dilaksanakan seperti tahun-tahun yang lalu, akan tapi di Al-Bahjah terus mengadakan acara-acara menghidupkan malam 10 akhir ini adalah dengan beritikaf di masjid ya. Dan juga bagi yang laki-laki dan bagi yang wanita, karena masjid memang tidak bisa menampung semuanya, maka bagi santri-santri yang banat ya, bagi yang anak-anak putri, itu kita ada aula, itu kita beribadah di situ. Dan memang tidak ada iktikaf karena memang bukan di masjid. Kalau aula nggak bisa menjadi pengganti masjid. Akan tetapi bisa jadi kita untuk sama merenung, merenung di situ, kita zikir ketika baca istighfar, bukan hanya sekedar istighfar, kita hadirkan di hati kita dengan kita ingat semua kesalahan dan dosa-dosa kita, lalu kita mohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya, lalu kita merenung hubungan kita dengan Allah selama ini seperti apa, hubungan kita dengan Nabi Muhammad, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan suami, hubungan dengan guru, hubungan dengan sahabat, kerabat, saudara-saudari. Harus banyak renungan, karena dari renungan itu akan membuahkan keinsafan di hati kita. Sehingga kalau orang mudah merenung itu ketika meminta ampun kepada Allah, arahnya jelas gitu. Tapi kalau orang nggak merenung, dia nggak menyadari kesalahannya, istighfarnya hanya di mulut, hatinya nggak beristighfar. Rugi kita bangun malam kalau ternyata tidak ada sentuhan apa-apa, tidak ada sesuatu yang tergerak di hati kita. Jangan sampai kita bangun malam hanya sekedar ya sudah menjadi satu kebiasaan, tapi ternyata ya karena memang tidak ada renungan, sehingga kadang sholat malam kita yang banyak itu menjadikan kita mudah merendahkan orang lain, merendahkan orang yang tidak sholat malam, lalu mengangkat tinggi diri kita karena sholat malam yang kita lakukan, itu musibah. Makanya renungan ini perlu supaya kita terus introspeksi dalam diri kita. Selain kita menjalin hubungan indah dengan Allah, lalu kita mengintrospeksi diri kita, menghisap diri kita, mengingat semua kesalahan-kesalahan kita, lalu berusaha kita perbaiki di hari berikutnya gitu. Jadi setelah bangun malam harus ada buah, harus ada perubahan, harus tambah baik. Yang awalnya ribut dengan orang tuanya harus akur, yang dengan saudaranya putus sambung lagi gitu. Jadi ini adalah buah dari ibadah. Maka tetap bisa dilaksanakan di rumah ya. Cuma memang kadang godaan kalau di rumah itu memang biasa lebih berat ya. Kasurnya melambai-lambai, bantalnya memanggil-manggil, selimutnya menggoda. Jadi ya memang ya godaannya kuat. Makanya kita cari cara. Ya mungkin untuk ngilangin ngantuk, minum kopi dulu, cari cara. Kita butuh nih untuk bisa menghidupkan malam ini. Jangan sampai terlewati, kita nggak dapat, orang lain berlomba-lomba, jangan sampai kita tidak ikut ambil bagian. Kalau ada orang yang lalai, jangan sampai kita terbawa. Seperti itu. Jadi kita hidupkan malam ini, semangat kita. Kalau memang ternyata gara-gara lampunya remeng-remeng kita bikin ngantuk, hidupin tuh lampunya, gedein lampunya supaya mata kita lebih cerah gitu ya. Dan mungkin kalau harus ngilangin ngantuknya pakai kopi, minum kopi, pakai makanan pedas, pakai makanan pedas. Intinya cari cara bagaimana caranya agar kita bisa menghidupkan malam tersebut. Tapi jangan nanti gara-gara tadi saran kami pakai kopi, makan pedas, wah ujung-ujung jadi kuliner, ibadahnya enggak. Jadi jangan juga gitu. Jadi kita bagi semuanya. Jadi boleh mulainya supaya menghilangkan ngantuk dulu, jadi wudhunya bener, sunnah-sunnahnya pakai gitu ya. Setelah itu, dan insya Allah dengan adanya semangat di hati kita, nggak akan ngantuk. Kadang ngantuk memang godaan itu di awal memang kita akan ngerasa sangat berat untuk bangun, berat, apalagi baru tidur sesaat, berat untuk bangun, tapi lawan itu semua.
kejar kemuliaan. Jangan sampai dengan harap, ya Allah jangan sampai ketinggalan nih kemuliaan. Kita jangan sampai ada kemuliaan diberikan oleh Allah, kita nggak dapat bagian. Jadi kerinduan inilah, kesadaran kita, pemahaman kita akan besarnya keutamaan malam-malam 10 akhir Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar, mencari kemuliaan di hadapan Allah. Ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk bisa bangun semangat dan menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Apalagi di tengah pandemi seperti ini gitu ya, harusnya kita lebih giat lagi dong gitu lah, karena sekarang kepentingannya bukan hanya sekedar kita mencari kemuliaan malam Lailatul Qadar, kita ingin mesra dengan Allah, kita ingin merayu Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua dengan mengangkat wabah ini. Kita meminta kepada Allah, karena wabah ini bukan kita tidak terima dengan ketentuan Allah, tidak, akan tapi wabah ini gitu ya, artinya memang satu sisi ada banyak hikmah dari turunnya wabah yang Allah berikan kepada kita. Akan tapi kita sebagai seorang hamba ya tentu meminta yang terbaik, karena wabah ini bisa menjadi sebab majlis-majlis banyak ditutup, masjid juga tidak bisa, kita tidak bisa masuki masjid, dan artinya banyak ya, ada banyak pengaruh dampak dari wabah yang Allah turunkan kepada kita ini. Maka ya kita memohon kepada Allah, kita mengadu kepada Allah, kita merayu pada Allah, ya Allah angkat wabah, selamatkan kami semua ya Allah. Ini ya, jadi dalam meminta kepada Allah ya, minta yang komplit, minta yang banyak. Nanti apa yang nanti Allah kabul itu kita serahkan. Jadi setelah kita meminta kepada Allah, jangan ngatur dan jangan menagih. Ya Allah udah minta doa dari kemarin, dari awal Ramadan sampai sekarang nggak dikabul-kabul, ini wabahnya nggak diangkat-angkat. Oh jangan, kita meminta kepada Allah minta yang terbaik ya. Kita minta keselamatan dunia akhirat, kita minta wabah ini terangkat, untuk kapan waktunya pasrahkan kepada Allah. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menghidupkan malam-malam 10 akhirat dengan beribadah dan mencari kemuliaan malam Lailatul Qadar, dan semoga kita terpilih, semoga kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang spesial yang bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, dan semoga itu bisa menghantarkan kita kepada kemuliaan dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab.